Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cevin Erlia Damayanti dengan nomor NIM 2042000009 dari kelas TPIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu, sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel. 1. Sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Kata Utsmaniyah diambil dari pendiri pertama dinasti ini, yaitu Utsman bin Ertuğrul bin Sulaiman Shah. Para pendiri Daulah Utsmaniyah ini berasal dari suku Khayi keturunan Ughuz. Bani Utsmani merupakan keturunan dari kabilah Turmaniyah yang mendiami Kurdistan pada abad ke-13. Adapun profesi awal mereka adalah pengembara. Adanya serangan dari Mongolia yang dipimpin oleh Genghis Khan ke wilayah Irak dan Asia Kecil pada tahun 1220 Masehi mendorong pemimpin suku tersebut, Sulaiman Shah, berhijrah meninggalkan Kurdistan menuju Anatolia dan menetap di kota Ahlat. Dalam literatur sejarah Islam tercatat bangsa Turki berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah, akan tetapi negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yakni saat transisi dari negara Islam menjadi kekhalifahan Islam dan terus membela Islam sehingga lembaran sejarahnya ditutup pada tahun 1337 Hijriah. Ertuğrul yang merupakan pemimpin Turki pada waktu itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasa inilah ia mendapat penghargaan dari Sultan berupa sebidang tanah. Sejak itu mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki Sukut sebagai ibu kota. Setelah Ertuğrul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani digantikan oleh anaknya Utsman. Dan setelah itu, Saljuk mendapat serangan bangsa Mongol. Dinasti ini kemudian terpecah menjadi dinasti kecil-kecil. Pada saat itu, Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh wilayah yang didudukinya, yang semula merupakan pemberian Sultan Saljuk sendiri. Inilah asal mula mengapa kemudian diberikan nama dinasti Utsmani. Hal ini berarti bahwa putra Ertuğrul ini dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Sebagai penguasa pertama dalam sejarah, ia disebut sebagai Utsman I. Utsman memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Yang kedua, penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang terletak di semenanjung Bosporus antara Balkan dan Anatolia serta penghubung Laut Hitam dan Laut Tengah melalui Selat Dardela dan Laut Aegea. Letaknya yang strategis menyebabkan bangsa-bangsa tertarik untuk menguasainya termasuk umat Islam. Konstantinopel didirikan oleh Kaisar Romawi Konstantinus I di atas situs sebuah kota yang sudah ada sebelumnya. Bizantium yang didirikan pada permulaan masa ekspansi kolonial Yunani sekitar tahun 671 sampai 662 sebelum Masehi. Konstantinopel memiliki rencana-rencana besar dalam segala bidang. Konstantinopel juga tidak memiliki jajaran administratif yang mengatur suplai pangan, polisi, patung, kuil, saluran pembuangan, air bersih, atau fasilitas umum lainnya. Upaya untuk menaklukan Konstantinopel dimulai sejak pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah hingga Sultan Murad II dari Daulah Utsmani. Upaya selama 8 abad tersebut mengalami kegagalan sebelum dilanjutkan oleh Sultan Muhammad II yang selanjutnya disebut Sultan Al-Fatih. Adapun Turki Utsmani yang semakin kuat dan semakin ahli dalam strategi perang tidak mampu lagi dibendung oleh pasukan Konstantinopel. Cita-cita menaklukkan Konstantinopel yang selama berabad-abad mengalami kegagalan yang akhirnya terwujud pada pemerintahan Sultan Fatih. Penantian panjang umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel menarik untuk ditelusuri, terkait dengan jalannya penaklukan serta strategi yang dilakukan untuk menaklukkan Konstantinopel tersebut, sehingga berhasil menaklukkan jantung pertahanan terakhir Romawi Timur yang telah dicita-citakan dan diperjuangkan selama 8 abad. Selain itu, perlu ditelusuri juga makna peristiwa tersebut bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As'ad Afif. Nomor induk mahasiswa 20420007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kemajuan peradaban pada masa dinasti Turki Utsmani. Yang pertama adalah bidang militer dan sistem pemerintahan. Pemimpin kerajaan Turki Utsmani adalah sebuah bangsa yang menjadi kuat
memungkinkan kerajaan berkembang dengan cepat dan luas. Meskipun oleh karena itu, perkembangan Kesultanan Utsmaniyah tidak hanya mencapai masa keemasan visi tersebut karena keunggulan politik pemimpinnya. Ada banyak faktor lainnya yang mendukung kesuksesan ini. Pada masa Sultan Al-Ghazi Orhan I, Alauddin memiliki sistem militer yang baku. Menteri Khairuddin Pasha mengajukan gagasan kepada anak-anak terlantar dan anak-anak keturunan Romawi Bizantium yang orang tuanya meninggal akibat direkrut perang. Mereka dibina dan menerima pelatihan seni bela diri di asrama militer. Mereka juga dikenal sebagai Yenisri atau Insyariah yang berarti tentara baru. Pada abad ke-16, Angkatan Laut Turki Utsmani mencapai puncaknya. Kekuasaan tentara Turki Utsmani yang kuat dengan cepat menguasai wilayah yang sangat besar di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa. Faktor utama yang mendorong kemajuan di bidang militer inilah ciri militer bangsa Turki itu sendiri, disiplin yang ketat dan mengikuti aturan. Kualitas ini adalah kualitas alami mereka yang diwarisi dari nenek moyang mereka di Asia Tengah. Keberhasilan pemekaran dibarengi dengan terbangunnya jaringan pemerintahan yang kuat dan konvensional. Saat mengelola pemerintahan yang luas, Sultan Kekaisaran Turki Utsmani selalu ambil tindakan tegas. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Perdana Menteri, Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya terdapat beberapa orang bupati untuk mengatur urusan pemerintahan negara. Di masa Sultan Sulaiman I disusun sebuah kitab undang-undang. Yang kedua adalah bidang pendidikan dan budaya. Budaya kerajaan Turki Utsmani adalah campuran dari berbagai budaya seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari budaya Persia, doktrin moralitas dan etiket di istana raja. Pada saat yang sama, organisasi pemerintah dan tentara diserap oleh Bizantium. Adapun doktrin ekonomi dan masyarakat serta sosial, ilmiah, dan abjad dari bahasa Arab. Turki Utsmani memang disebut sebagai negara yang disukai dan mudah beraliansi dengan negara asing, terbuka untuk menerima budaya eksternal. Ini mungkin karena mereka masih miskin budaya, namun mereka adalah perantau yang tinggal di negeri ini sebelumnya Asia Tengah. Pada masa Sultan Al-Fatih, ilmu cukup mendapat perhatian. Kemajuan terjadi pada saat itu terbukti dengan menjamurnya sekolah dan universitas di semua kota dan desa terpencil. Selain itu, semua sekolah dan akademis telah diatur bertingkat dan memiliki kurikulum dan sistem yang profesional. Selain pembangunan sekolah dan sarjana, perhatian terhadap sains juga bisa dilihat dari perpustakaan yang dibangun di tempat sekolah yang dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah bidang keagamaan. Agama memainkan peran penting dalam tradisi sosial masyarakat Turki dan politik. Masyarakat diklasifikasikan menurut agama. Kerajaan itu sendiri sangat banyak karena terikat hukum Islam. Maka fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku, sehingga pengajaran tertanam, dikembangkan dan dimajukan di kerajaan Turki Utsmani. Para mufti adalah pejabat tertinggi dalam urusan agama dan memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan fatwa, perwakilan resmi dari masalah agama yang dihadapi masyarakat. Tahapan Tarekat Bektashi dan Maulawi sedang berkembang. Kedua tarekat ini diikuti secara luas lingkaran sipil dan militer. Tarekat Bektashi masuk di kalangan prajurit Janissary. Mereka biasa disebut prajurit Bektashi. Sedangkan tarekat Maulawi mendapat dukungan dari penguasa dalam mengimbangi Janissary Bektashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Putri Nuraini dengan nomor NIM
20420008. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kemunduran dinasti Utsmani. Masa kemunduran dinasti Utsmani. Kemunduran kerajaan Turki Utsmani mulai tampak setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni tahun 974 Hijriah atau sama dengan 1566 Masehi. Karena kerajaan Turki adalah kerajaan besar, maka kemunduran ini tidak terjadi cepat namun perlahan tapi pasti. Beberapa sebab kemunduran tersebut karena 1. Wilayah kekuasaan yang luas. Administrasi pemerintahan bagi suatu negara yang amat luas wilayahnya sangat rumit dan kompleks. Sementara administrasi pemerintahan kerajaan Utsmani tidak beres. Di pihak lain, penguasa sangat berambisi menguasai wilayah yang luas sehingga mereka terlibat perang terus-menerus dengan berbagai bangsa. Hal ini tentu menyodot potensi yang seharusnya dapat digunakan untuk membangun negara. 2. Heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan besar, Turki Utsmani menguasai wilayah yang amat luas, mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Syria, Hijaz, dan Yaman di Asia, Mesir, Libya, Tunis, dan Aljazirah di Afrika, di Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, di Rumania di Eropa. Wilayah yang luas itu didiami oleh penduduk yang beragam, baik dari segi agama, ras, etnis maupun adat istiadat. 3. Kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman Al-Kanuni, kerajaan Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik dalam kepribadian terutama dalam kepemimpinannya. Akibat pemerintahan menjadi kacau, kekacauan itu tidak pernah dapat diatasi secara sempurna, bahkan semakin lama semakin parah. 4. Budaya pungli. Pungli merupakan perbuatan yang sudah umum terjadi dalam kerajaan Utsmani. Setiap jabatan hendak diraih oleh seseorang harus dibayar dengan sogokan kepada orang yang berhak memberikan jabatan tersebut. Berjangkitnya budaya pungli ini mengakibatkan dekadensi moral kian merajalela yang membuat pejabat semakin rapuh. 5. Pemberontakan tentara Jenisari. Kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani banyak ditentukan oleh kuatnya tentara Jenisari. Dengan demikian dapat dibayangkan bagaimana kalau tentara ini memberontak. Pemberontakan tentara Jenisari terjadi sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. 6. Merosotnya ekonomi. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot. Pendapatan berkurang sementara belanja negara sangat besar termasuk untuk biaya perang. 7. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu kekuatan militer. Kemajuan militer yang tidak diimbangi oleh kemajuan dan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju. Syafiq Mughni memaparkan bahwa kemunduran Turki pada abad ke-17 terjadi karena kemerosotan kondisi sosial ekonomi dengan 3 sebab. Pertama, ledakan jumlah penduduk. Perubahan mendasar terjadi pada jumlah penduduk kerajaan sebagaimana terjadi pada struktur ekonomi dan keuangan. Penduduk Turki bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Kedua, lemahnya perekonomian dalam negeri. Kebijakan perekonomian dalam negeri Turki dihadapkan pada kebijakan perekonomian baru yang didengungkan negara-negara Eropa membuat perekonomian Turki semakin terpuruk dan ditinggal relasinya. Ketiga, munculnya kekuatan Eropa. Munculnya kekuatan politik baru di daratan Eropa dapat dianggap secara umum sebagai faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Turki Utsmani. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut disebabkan beberapa pertemuan dalam teknologi Eropa yang memacu bangkitnya kekuatan baru di bidang ekonomi maupun militer. Hal ini tidak hanya merubah format hidup masyarakat Islam tetapi juga keseluruhan umat manusia. Pada masa Sultan Abd al-Majid yang menggantikan Sultan Mahmud II,
pada tanggal 3 November 1839 mengumumkan deklarasi Gulkane. Sejak deklarasi tersebut, maka Sultan wajib untuk 1. Menjaga keamanan harta milik seluruh warga negara yang berada di bawah Kesultanan Turki. 2. Semua pungutan di luar pajak atau iltizam akan segera dihapus. 3. Akan diperbarui sistem rekrutmen dalam tubuh angkatan bersenjata. 4. Seluruh umat beragama baik muslim maupun non-muslim berada dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka segala bentuk pelanggaran hukum harus diumumkan secara transparan dan keanggotaan Majelis Ahkam Satu Al-Adil yang bertanggung jawab masalah hukum akan ditambah. Tahun 1913 menandai terjadinya perubahan haluan dalam pengaruh pemikiran ideologis di kerajaan itu. Sebagaimana terjadi pula dalam perkembangan politik dan ekonomi, perdebatan politik dan sosial seringkali terjadi antara pihak-pihak yang menginginkan perubahan ideologi Turki. Pihak-pihak tersebut adalah 1. Uthmanisme, yakni pihak yang meneruskan cita-cita Utsmani muda yang menginginkan adanya persatuan berbagai komunitas yang ada di kerajaan Utsmani. 2. Pan-Islamisme, yakni pihak yang meregenerasi kerajaan atas dasar praktik-praktik Islam dan solidaritas dalam ummah atau komunitas Islam. 3. Pan-Turkisme, yakni pihak yang menginginkan adanya persatuan rakyat Turki di bawah bendera Utsmani. 4. Westernisme, yakni gerakan yang mengadopsi teknik-teknik dan ide-ide barat. Dalam hal ini, Eropa yang bertentangan dengan tradisionalisme Islam. Tokoh yang bisa dikategorikan pembawa perubahan Turki adalah Mustafa Kemal Pasha atau Mustafa Kemal Atatürk. Lahir pada tahun 1881 di suatu daerah di Salonika. Ayahnya sebagai juru tulis rendahan pernah berusaha lari dari kemalangan dengan minum alkohol. Ayahnya meninggal karena sakit paru-paru pada saat Mustafa baru berumur 7 tahun. Ibunya sangat berbeda dengan ayahnya. Ibunya selalu memakai burdah dan buta huruf namun sangat taat beribadah. Beliau sangat sayang kepada Mustafa dan menghendakinya sebagai seorang sarjana. Namun perangai Mustafa yang suka memberontak membuatnya dikirim ke sekolah militer dalam usia yang masih belia. Gurunya memberi gelar Kemal yang berarti sempurna karena kemahirannya dalam bidang matematika dan militer. Pada tahun 1916, dia diangkat menjadi jenderal sebagai komandan wilayah Diyarbakir. Berhasil mengalahkan Rusia sehingga memudahkannya menguasai Bitlis dan Mus memasukkan ke dalam wilayah Turki. Meskipun pengalaman militernya cukup banyak, ternyata Mustafa Kemal Pasha tidak bisa berbuat banyak ketika berada di Istanbul, sebab Mustafa Kemal Pasha adalah seorang nasionalis. Sedangkan Istanbul adalah pusat pemerintahan Turki yang mana Sultan membenci kelompok nasionalis. Hal ini yang membuat Mustafa Kemal Pasha pindah ke Anatolia. Di sana dia mengembangkan konsep-konsep politiknya membentuk negara Turki yang modern. Di Anatolia dia berkiprah di Association for the Defense of the Right of Eastern Anatolia, yakni sebuah gerakan yang mempertahankan hak-hak masyarakat Anatolia Timur. Pada gilirannya asosiasi ini menjadi alat perjuangan politik masa depan. Kerajaan yang takut akan aktivitas Mustafa Kemal Pasha mulai khawatir akan sepak terjangnya. Sehingga tiba saatnya Mustafa Kemal Pasha dipecat dari militer karena dipanggil ke Istanbul tidak mengindahkan. Dengan pemecatan itu berarti kekuasaan Mustafa Kemal Pasha akan militer Turki berakhir. Ternyata Kazim Pasha yang diperintahkan menangkap Mustafa Kemal Pasha dan membawanya ke Istanbul menolak dengan alasan bahwa Mustafa Kemal Pasha masih menjadi atasannya. Hal ini terus diikuti mayoritas besar tentara Turki. Setelah menang dalam Perang Kemerdekaan pada bulan September 1922, Mustafa Kemal Pasha yang posisinya semakin kuat bergelar sang penyelamat dan penakluk bertekad memperkuat posisinya pasca perang. Pada tanggal 6 Desember 1922, dia mengumumkan untuk pertama kalinya penghapusan khalifah dan pembentukan republik. Pemilihan majelis baru dilaksanakan 2 tahap, yakni bulan Juni dan bulan Juli
1923. Majelis untuk pertama kalinya mengadakan sidang pada tanggal 9 Agustus 1923. Berakhir sudah kerajaan Turki Utsmani dan bergantilah menjadi negara republik. Tepat pada tanggal 29 Oktober 1923, Republik Turki diproklamirkan dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama dan Ismet İnönü sebagai perdana menteri pertama. Dengan demikian, kerajaan Turki Utsmani yang pertama kali dipimpin oleh Khalifah Salim I tahun 918 sampai 926 Hijriah atau sama dengan 1517 sampai 1520 Masehi berakhir pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Majid II tahun 1340 sampai 1342 Hijriah atau sama dengan 1922 sampai 1924 Masehi. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.